Halo guys, Anda kan tahu ini kulkas seperti ini 2 pintu, kulkas sub ini yang memakai modul di ruangan bawah. Weh, Anda saksikan ini yang seperti ini. Kulkas sub 2 pintu yang memakai modul. Ini kasusnya kalau dicabut misalkan 1 jam setengah hari, colokin lagi, ini hidup lagi, dingin lagi, es menjadi batu. Tapi kalau sudah berhenti, ini tidak mau hidup lagi bahkan berhari-hari. Artinya ini dicabut lagi, baru hidup lagi. Jadi ini sudah tidak benar di sebuah sistem, yaitu di perangkat modul sudah error. Jadi ini saya akan colokin ini. Apakah benar ini sudah saya cabut? Saya akan colokin. Termis ini, ini tetap tidak hidup. Harusnya langsung ngirim, kemudian hidup, lampu nyala ini. Lampu nyala, tapi tidak ada hidup sama sekali, baik fan maupun kompresor. Tuh sudah saya copot, ini tidak hidup ini. Ini termis, apakah ini karena termis? Saya akan coba bakar dengan korek karena termis terlalu bekas sehingga ini tidak pindah. Saya akan panasi dengan sebuah korek. Saya panasin dan saya usap-usap. Apakah ini bisa hidup atau karena termis ini terlalu bekas sehingga masih ada dingin kemudian tidak hidup lagi? Saya menjamin 100% ini bukan penyakit di termis ini kalau seperti ini. Jadi saya sudah tidak yakin kalau penyakit seperti ini. Kalau sub 2 pintu yang memakai modul dan termis, ini inverter ini, semi inverter, jadi kompresor dan kipas ini AC. Oke, ini tetap tidak hidup ini. Sudah saya panasin termisnya dengan korek. Saya akan ambil langkah, takutnya relay kendor atau apa, saya ketok-ketok tetap tidak hidup ini. Jadi relay Omron di modul yang warna hitam ini kan ngirim ke kompresor dan kipas. Kalau ada masalah, ini kan nggak ngirim, diketok-ketok tetap saja ini nggak ngirim. Konektor yang hitam yang besar ini ke kiriman untuk ngirim setrum ke kompresor dan fan. Jadi ini penyakit ini sudah pasti bukan di termis. Kalau Anda ganti termis enak saja, karena begitu dipotong kemudian ganti termis, kemudian diganti termis yang dibawa kemudian hidup lagi, ini akan ketipu. Anda akan balik lagi kalau ganti termis. Makanya ini Anda jangan coba-coba. Ini belum ada 2 tahun masalahnya nih kulkas, sudah error seperti ini. Saya jamin bukan termis ini. Saya masih usap-usap supaya hangat lagi. Apakah ini hidup atau tidak ini? Sudah saya jongket ini. Posisi masih saya nyolok itu lampu nyala. Tetap belum hidup ini. Tetap belum hidup. Saya sudah cabut dan saya akan rubah dengan sebuah modul ini. Dengan sebuah timer. Jadi ini yang hitam, Omron yang hitam ini yang untuk ngirim ke kompresor dan fan. Ini jalurnya saya urutin. Jadi kiriman dari Omron ini ke yang kecil ke heater kalau dari modul. Jadi saya akan rubah dengan manual ini, dengan timer
termostat ini. Jadi kalau merubah seperti ini sederhana sekali ini sebenarnya. Anda lihat kuncinya, kabel ini yang jalur ke kipas, ke kompresor. Saya pasang ulang. Apakah ini hidup? Saya cabut colok lagi ini. Termis, ini hidup, ini kipas ini. Langsung turun anjlok meteran karena ini tidak memakai starting ini. Jadi ini sudah harus pakai starting, kemudian ini oke. Ini sudah hidup ini. Sudah hidup, esingnya benar karena ibu ini bilang es ini kalau lagi hidup jadi. Tetapi kalau sudah istirahat ini tidak mau hidup, bahkan berhari ini tidak mau hidup ini. Jadi seperti itu. Dingin sampai bawah. Memang dingin ini sempurna ini. Dingin ini sempurna. Ini dingin sempurna sekali ini. Esing bagus sekali ini. Oke. Sampai bawah. Proses dingin ini 100% sempurna karena jadi es batu, cuman kalau mati ini nggak mau hidup lagi. Langkah yang saya lakukan kalau kasus seperti ini sudah pasti saya nego ganti timer dan dirubah menjadi manual dengan timer, yaitu saya modal defrost, timer dan termostat. Esing bagus ini karena jadi es batu. Saya jamin bukan termis ini. Anda kalau ganti termis cuma balik lagi besoknya ini. Asli ini. Ini belum 2 tahun masalahnya kulkas. Jadi ini proses dingin sempurna, ngapain diutik-utik. Intinya ini sistem yang belum benar ini. Dari sistemnya ini yang belum benar. Kirimnya, istirahatnya, kemudian hidup lagi. Ini dari modul ini error. Jadi tidak memerintah ini. Sesuai kondisi di dalam tidak ada dingin, harusnya memerintah kompresor hidup. Ternyata ini tidak. Jadi seperti itu. Oke. Termis jamin tidak. Ini tidak ada hubungannya ini. Termostat ini putaran aslinya tidak ada hubungannya juga ini. Termis dan termostat ini putaran suhu ini tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya ini modul error ini. Saya jamin ini. Kalau Anda ganti termis cuma ini balik lagi ini. Saya akan rubah setrum utama ini yang masuk ke modul ini dari colokan ini biru dan coklat. Oke, biru dan coklat. Jadi yang warna biru masuknya setrum ini sudah ngeluyur ke kompresor, naik ke atas untuk setrum langsung ke fan, ke heater ini. Jadi yang saya akan masukin hanya warna coklat karena ini sudah gabung warna biru tetap ke kompresor dari colokan kemudian ke fan yang di atas.
Jadi saya akan ambil yang untuk sistem adalah warna coklat. Jadi saya solder di bawahnya. Oke. Saya ambil warna coklat ini. Warna coklat ini saya masukin ke termostat ini. Jadi saya menggunakan termostat yang di belakang ini masuk ke biru, yang di belakang ini dari termostat saya masukin ke warna coklat, di setrum masuk ke modul 220. Jadi yang biru ini tidak, karena biru yang masuk ke modul ini sudah tetap lari ke kompresor, kemudian ke kipas ke atas dan ke heater. Jadi ini saya ambil warna coklatnya saja. Oke. Jadi coklat yang saya ambil di bawahnya ini sudah saya sambung dan sudah saya solder. Dan kiriman dari termostat ini saya ambil menggunakan warna kabel hitam. Masuk setrum dari modul ke termostat, warna coklat ambil masuk ke termostat. Keluar termostat ini saya ambil warna hitam. Saya akan kelupas dulu dan saya akan masukin ke timer ini nomor 3. Jadi saya menggunakan timer 13 kecil. Saya menggunakan timer 13 kecil ini. Jadi keluaran termostat, keluar warna hitam ya, masuk ke nomor 3 ini ya, di timer masukin ke nomor 3 ini, timer 13 ini. Jadi sudah saya timah. Jadi ntar kalau kabel sudah saya kasih timah, tinggal manasin kemudian sudah lengket. Saya masukin ke nomor 3 ini setrum kunci untuk membagi antara pindahan kompresor dan heater. Jadi setrum yang sebelah ini di modul ini coklat yang saya ambil ke termostat lari ke timer. Jadi ini saya kunci sistem ini dengan menggunakan termostat. Sudah saya solder ke nomor 3 di timer ini. Nomor 3 saya masukin dari termostat ini. Oke. Saya menggunakan solasi bakar. Nomor 3. Nomor 3 saya masukin setrum kunci ini di timer dari termostat. Jadi dari setrum utama masuk termostat, keluar ke timer nomor 3. Oke. Saya akan potong kabel yang kiriman dari modul ini, soketnya, yaitu ke kompresor dan ke fan dan ke heater ini. Jadi saya sisain warnanya supaya tidak hilang jejak ini. Saya masukin lagi nih. Kalau kiriman ke kompresor, Omron ini PT relay ini warna, kalau di soket ini bisa dilihat jalurnya ini, yang Omron besar hitam. Ini masuk kemudian keluar, ini warna abu-abu nih. Ini yang kiriman dari modul untuk kompresor dan untuk kipas ini. Tapi ini di atas ntar tidak ada warna abu-abu ini. Jadi ini larinya ke kompresor.
Yang abu-abu ini langsung larinya ke kompresor ini. Jadi tidak ada kabel abu-abu ini naik ke atas. Jadi yang naik ke atas ini yang jelas kabel warna hitam, biru, kemudian warna oranye, dan kabel termis yang dua kecil. Jadi yang dua kecil kabel termis ntar saya potong. Saya akan panjangin jalur kabel abu-abu ini. Abu-abu saya panjangin ini. Dan saya solder supaya sambungannya kenceng. Saya akan menggunakan solasi bakar ini. Jadi saya panjangin supaya masuk ke jalur timer atau apa ini gampang. Tidak terlalu pendek ini karena potongan dari modul ini terlalu pendek. Jadi semua kabel ini saya akan panjangin supaya gampang ini. Ngurenya gampang. Solasi bakar ini. Ini warna abu-abu saya sambung dengan warna biru ini. Jadi abu-abu ini aslinya ini ke kompresor kiriman dari modul. Tapi di atas ini ntar tidak ada warna abu-abu. Makanya ini jalur kipas yang ke atas ini saya pasti ngambil warna hitam ini. Jadi hitam ini ke atas kosong, saya ambil gabung dengan warna biru ini, abu-abu ini, jadi ketemunya kipas hidup kompresor hidup. Jadi ntar saya gabung ini warna hitam ke nomor 4. Karena di atas tidak ada yang namanya warna abu-abu. Ini masuknya ntar nomor 4 ini. Ini soketnya masih utuh dan warnanya, dan pasti saya potong sisain karena untuk data kalau ini kehilangan jejak. Oke. Ini ke heater ini warna putih dan hijau, sama yang tidak memakai modul ini, kulkas sapi ini yang jalur ke heater. Putih hijau ini ke heater. Oke. Saya potong, kemudian saya akan sisain. Tapi daripada ribet, ntar saya potong dari
di atas soket ini. Dua warna merah dan oranye kabel kecil ini termis. Jadi ntar saya gabung. Sudah saya sambung ini warna putih ke heater ini, saya masukin fuse. Oke. Masuk ke fuse, saya masuk ke heater ini. Kabel warna putih dari fuse dan saya pasang ke heater warna putih. Solasi bakar. Jadi hijau dari ke heater ini nerima setrum langsung ntar. Warna biru ini yang ke atas. Yang dari modul. Saya akan kelupas kabel dulu. Ini merah ini oranye besar ini kiriman dari timer ini satu, saya akan masukin ke defrost ntar. Oranye yang kiriman dari modul. Saya kelupas kabel dulu ini. Ini dua kabel warna merah dan pink termis ini biru setrum utama ngikut ke modul ya, jadi satu jalur ini, jadi langsung kompresor kemudian modul kemudian naik ke atas ini setrum kunci yang langsung. Merah ini oranye kiriman dari modul ini saya potong, ini ke kipas ini saya potong dan saya akan isi untuk ke defrost yang oranye ini. Oke guys, nomor 3 sudah saya isi ke timer tadi itu setrum yang dari termostat. Kemudian saya narik kabel warna hitam ini kipas kiriman tar. Jadi warna hitam dulu nih di atas, di bawah ada warna hitam. Turun ke bawah, warna hitam yang dari atas ini saya akan masukin ke nomor 4 ini. Nomor 4 warna hitam yang ke atas, jadi ntar ngirim ke kipas di atas. Ini warna oranye saya sambung merah masuk ke nomor 2 untuk defrost ini di timer ya. Nomor 2 ini oranye saya sambung merah masuk ke nomor 2. Di atas nyambungnya ntar oranye ini ke defrost. Saya akan masukin kabel solasi bakar dan saya akan solder ini nomor 2 ini. Saya ambil warna oranye dari modul ini yang naik ke atas, saya sambung warna merah. Ini masuk ke timer nomor 2 ini untuk defrost ntar di atas nyambungnya. Oranye. Saya panjangin kabel ini, saya sambung dengan merah. Sebentar saya nyolder dulu ini.
Oke, oranye masuk nomor 2 nih, saya sambung merah, saya masukin ke nomor 2 di timer. 3 sudah warna coklat dari modul. Oke, nomor 2 sudah warna oranye naik ke atas. Oke, sudah saya masukin solasi bakar nomor 2. Kalau naik ke atas ini juga warna oranye, saya sambung juga dengan warna merah ini. Saya sambung merah ini yang oranye nomor 2 tadi keluar di atas oranye. Saya sambung merah masuk defrost ya. Masuk ke defrost dari nomor 2, sambung ke fuse. Dari fuse ini ke heater warna putih tadi. Nah, ini akan saya sambung ke bekas termis 2 kabel kecil. Saya sudah sambung warna biru yaitu oranye dan pink. Kabel kecil dari termis saya masuk ke antara sambungan defrost dan fuse. Saya tarik ini bekas termis. Di bawah juga ini warna kabel warna merah dan pink, saya akan potong ini. Yang masuk ke termis ke atas saya potong. Oke. Ini untuk narik ke atas ini. Ini saya masukin jalur termis ini ke nomor 1 timer. Di atas gabungannya antara defrost fuse dan gabung bekas jalur termis. Saya akan kelupas kabelnya. Sudah kelupas, saya gabung ini. Kecil-kecil 2 ini jadi saya gabung ini. Dan saya akan sambung lagi karena ini toleransinya ini supaya gampang ini kabel tekak-tekuk ntar. Jadi ini masuk ke atas termis, saya gabung juga di atas. Masuk sambungan antara fuse dan defrost. Di bawah juga saya gabung. Ini masuknya ke timer ini nomor 1 ntar ini. Saya akan solasi karena solasi bakarnya habis, tinggal dikit sekali. 2 kabel yang ke termis saya gabung ini warna merah dan pink ini kecil, kabel kecil. Saya tarik kabel ini sambungan ini masuk ke nomor 1 ya, ke timer. 2 kabel saya gabung ini masuk ke timer nomor 1 ini. Saya kelupas kabel. Dan saya akan solder ini karena ini tidak membawa soket ini, jaraknya jauh. Saya solder. Oke. Solder di kabelnya ditimpa timah dulu. Ntar timer juga dikasih timah dulu, jadi begitu dipanasin digabung ini langsung nempel. Jadi cara nyolder itu seperti itu, kabelnya dikasih timah dulu. Sedikit susah ini. Ini solder bukan solder biasa ini. Panasnya luar biasa, ini 60 watt. Jadi yang biasa orang pakai ini 30 watt, ini 60 watt. Jadi sudah pasti akurat ini.
ini masuk ke nomor 1, ini bekas kabel termis. Yang 2 kabel saya gabung, merah dan pink kecil, saya tarik sambungan masuk ke nomor 1 ini di timer. Saya masukin kabel solasi bakar nomor 1 ini, saya masukin dan saya solder ini. Timer nomor 1 ini. Oke, saya akan gabungin ke nomor 1 ini. Jadi tinggal manasin kalau sudah ada timahnya semua. Sudah saya sambung ke nomor 1 ini. Oke guys, nomor 1 ini sambungan kabel 2 bekas termis naik ke atas juga digabung. Tuh bekas termis merah dan pink kecil naik ke atas. 2 kabel ini saya gabung dan saya tarik masuk antara sambungan defrost dan fuse ini. Saya masukin gabung ke defrost dan fuse ya. Defrost fuse tuh, defrost keluar fuse dan gabungan defrost fuse masuk sambungan dari kiriman nomor 1 tadi di timer. Jadi dari nomor 1 timer ini yang kabel bekas termis ini saya gabung ke antara gabungan defrost dan fuse. Ini jadi ketemunya 3 kabel ini saya sambung ini turun ke bawah, ini ke heater nomor 1. Tuh defrost fuse gabung ke timer nomor 1 ini, yang kabel digabung nomor 1. Nomor 1 ini turun ya. 2 kabel ini yang saya gabung bekas termis masuk ke nomor 1. Tinggal warna hitam nih, abu-abu ini. Abu-abu di atas tidak ada, sedangkan ini kiriman dari modul ini ke kompresor ini ntar masuknya ke nomor 4. Ke nomor 4 ini. Jadi warna hitam sudah saya masukin di atas kiriman untuk kipas. Jadi warna abu-abu yang ke kompresor ini di atas tidak ada. Ini saya gabung ke nomor 4 ini. Jadi warna hitam ini kiriman dari timer ini, dari bawah ini ke dari nomor 4 ini masuk kiriman ke kipas. Masuk ke kiriman ke kipas. Ya. Oke. Itu setrum langsungnya biru, itu warna biru itu yang ke heater dan ke kipas. Jadi ini warna biru ini harus gabung sambungan biru ini. Warna aslinya abu-abu. Ini harus gabung ke nomor 4. Karena ini jalurnya di atas tidak ada, tapi ini masuknya ke kompresor. Jadi saya akan gabung ke nomor 4 ini. Jadi saya kelupas kabel yang hitam ini nomor 4. Nomor 4 saya abu-abu gabung ke nomor 4 dengan warna hitam yang ke atas yang ngirim ke kipas. Jadi sudah kipas warna hitam nomor 4 timer ini ngirim ke kipas ini. Oke.
ngirim ke kipas satu kabel, dan warna tetapnya ini warna biru, setrum yang tetap. Kipas dan heater setrum tetap. Saya akan tes ini sudah hidup ini. Jadi ini warna hitam abu-abu, ini abu-abu kan kiriman dari modul kompresor. Saya akan offin si termostat. Apakah ini benar kuncinya di termostat? Karena kabel pertama masuk ke termostat. Saya akan offin nih. Sudah saya offin, tidak hidup kipas. Dan ini esing kompresor hidup ini akan cair karena sudah berhenti ini bareng sama kipas. Jadi sudah saya tes, sudah hilang, berarti kompresor ini hidup dan diputus dari kompresor. Oke guys.